40048. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen evaluasi dalam pembelajaran. Di sini yang pertama kita akan membahas pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penilaian atau penaksiran. Menurut para ahli Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa. Mereka akan lebih giat belajar, meningkatkan proses berpikirnya. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Lalu di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi. Antara lain, yang pertama ada mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja siswa. Yang kedua, memberikan evaluasi yang objektif dan adil serta segera menginformasikan hasil evaluasi kepada siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa mengadakan evaluasi terhadap diri sendiri. Dan terakhir, yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa mengadakan evaluasi terhadap teman. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi. Yang pertama, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Lalu di sini ada fungsi hasil belajar. Yang pertama, sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tulisan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu kepada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada dasar dalam menyusun laporan kemajuan hasil belajar peserta. Dalam laporan tersebut akan tergambar kemajuan belajar peserta dalam berbagai aspek yang dinilai. Lalu di sini ada prinsip penilaian hasil belajar. Adapun prinsip penilaian yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan peserta sebagaimana apa adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Lalu yang keempat, penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Lalu kemudian ada prosedur penilaian hasil belajar. Dalam melaksanakan penilaian proses pembelajaran, ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kembali materi pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata diklat. Yang ketiga ada menyusun alat-alat penilaian. Dan yang terakhir, keempat, ada menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian. Yaitu selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi ada 5. Yang pertama, penilaian formatif, yakni penilaian yang dilaksanakan pada akhir program dan belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dan yang kedua ada penilaian sumatif, yakni penilaian yang dilaksanakannya pada akhir unit program, yaitu akhir semester dan akhir tahun. Yang ketiga ada penilaian diagnostik, yakni penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Yang keempat ada penilaian selektif, yakni penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya tujuan saringan masuk ke suatu lembaga pendidikan tertentu. Dan yang terakhir kelima, penilaian penempatan.
Penilaian penempatan ini penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu sendiri. Kemudian, di sini juga ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan fungsi masing-masing alat penilaian. Bila dilihat dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan non-tes sebagai berikut. Yang pertama, tes ada 3, yaitu tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan. Yang kedua, ada tes tulis, yaitu tes yang menuntut jawaban secara tulisan. Dan yang ketiga, tes tindakan, yaitu tes yang dalam bentuk perbuatan. Nah, yang kedua ada bukan tes. Misalnya contohnya kayak seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ketiga, tes hasil belajar juga yang sudah dibekukan dan ada yang sudah dibuat oleh guru. Lalu di sini ada tentang kualitas alat penilaian. Keberhasilan mengungkapkan hasil dan proses belajar peserta sebagaimana adanya objektivitas hasil belajar sangat berpengaruh pada kualitas alat penilaiannya. Di samping cara penilaiannya, suatu alat penilaian dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila alat tersebut memiliki dan memenuhi 2 hal, yakni ketepatannya, validitasnya, dan ketepatan atau keajengannya, reliabilitas. Nah, yang pertama ada tentang validitasnya. Berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa adanya yang seharusnya dinilai. Ada 4 jenis validitas yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas bangun pengertian, yang ketiga ada validitas ramalan, dan yang terakhir keempat ada validitas kesamaan. Di sini ada tentang reliabilitas, yaitu reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajengan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang tolak ukur penilaian. Guna mengetahui pengertian dan pemahaman peserta diklat terhadap bahan-bahan yang diajarkan, perlu dilakukan penilaian melalui tes. Tindak lanjut tes tersebut harus sudah jelas kepentingannya, untuk apa dan bagaimana pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Dick dan Corey dalam Ngalim Purwanto 1997, penilaian ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang disebut Criterion Reflex Test atau penilaian acuan patokan, dan norma reference test atau penilaian acuan norma. Dari hasil penilaian ini akan memperoleh suatu kriteria atau standar tertentu yang telah ditentukan dalam perencanaan penyusun program. Lalu selanjutnya di sini ada hasil belajar sebagai objek evaluasi. Klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membagi menjadi 3 ranah. Yang pertama di ranah kognitif ini membahas tentang pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan kedua ada ranah afektif. Di ranah afektif ini membahas tentang kemauan menerima, kemauan berkeyakinan, penerapan karya, dan yang terakhir ketekunan dan ketelitian. Yang terakhir membahas tentang ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersikap manual atau motorik. Tingkatan psikomotorik ini meliputi yang pertama ada persepsi, yang kedua ada kesiapan melakukan suatu kegiatan, yang ketiga ada respon terbimbing, yang kelima ada kemahiran, yang keenam ada beradaptasi, dan yang terakhir ketujuh ada tentang organisasi. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Yang pertama ada menyusun rencana evaluasi hasil belajar, yang kedua menghimpun data, yang ketiga melakukan verifikasi data, yang keempat ada mengolah dan menganalisis data, yang kelima ada memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, dan yang terakhir keenam ada tindak lanjut hasil evaluasi. Sekian pembahasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan materi dan kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.